Halo guys, welcome to back channel Sa AR bersama gua Sa AR di CapCut Creator Agency. Nah, oke guys, pada kesempatan kali ini gue mau nge-share lagi rumus zoom out ya. Di sini tuh jarang banget dipakai ya, tapi ini tuh bener-bener kece coy. Karena apa nih? Zoom out ini tuh sering digunain di Alik Motion guys. Rata-rata preset Alik Motion itu gunain zoom out ini nih. Jadi kalau kalian nggak nonton video ini nih rugi banget nih ya. Jadi kalian harus tonton video ini sampai akhir, jangan di skip-skip. Durasi nggak sampai 10 menit ya. Nah oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung gas aja ke tutorialnya setelah yang satu ini. Nah, oke guys, di sini gua udah di dalam proyeknya ya dari tadi ya. Nah, di sini tuh gua udah bikin praktek ya. Di sini ini sama ini sama ini. Ini yang jelas yang di foto yang berbeda ini juga caranya nih berbeda guys. Maksudnya cara yang berbeda itu gimana sih? Cara ngalusnya doang yang berbeda ya, gitu. Ini ntar kalau rame sampai tembus ke 100 like ya, ntar gua share yang rumus yang ini nih, tuh, yang ini nih. Perbedaannya tuh apa bang? Perbedaannya nih kalian bisa lihat dulu nih, perbedaan tuh kayak yang di awal tadi tuh lebih smooth gitu ya. Nah, gitulah intinya. Di sini kita langsung aja bikin buat yang zoom outnya ya, kayak ini nih konsepnya ya. Ntar gua mau pakai foto yang mana yang biar kelihatan gitu ya. Gerakannya tuh gini aja ya. Nah kayak gini. Nah di sini kan kita perpanjang dulu dari sini sampai titik yang ke-11 gitu kan ya, kayak biasanya gitu lah pada umumnya gitu. Nah di sini anjir. Nah terus di sini tuh nggak lupa kita skalanya kita ubah dulu guys. Skalanya di 110 kayak gini. Nah kayak ini ya. Nah kayak gitu. Kita pencet menu overlay supaya kelihatan dengan jelas nih titik bitnya nih. Nah kalau udah kayak gini guys, ya di sini kan nih udah sama nih ukurannya ya. Nah di sini kita zoom outnya itu kayak gini nih. Perhatiin, pertama kita kasih keyframe aja dulu di lurusan titik bit pertama, terus di titik bit yang kedua, terus yang ketiganya nih 3. Nah baru di antara titik bit 3 dan 4 nya kalian kasih keyframe di tengah-tengahnya. Terus kalian zoom aja nih ya, perbesar aja menu editnya soalnya ngaruh banget untuk ke apa ininya pas atau enggaknya keyframe sama titik bit. Nah setelah itu di keyframe lurusan titik bit yang keempat kalian zoom aja fotonya sekitar segini. Kalian foto harus tetap lurus ya. Nah setelah itu bisa kalian kasih keyframe lagi di antara titik bit 4 dan 5. Nah setelah itu di lurusan titik bit yang kelimanya kalian kasih keyframe dan kalian perkecil aja kayak gini ya. Nah kayak gitu guys kurang lebih ya. Nah setelah itu di sini tuh guys gua langsung ngasih bonus langsung sekalian hentakannya guys di titik bit 5, 6, 7 ya. Jadi ini langsung sekaligus hentakannya, ada bonusnya. Jadi kalau kalian nonton video ini benar-benar nggak rugi gitu ya. Nah di sini guys terus kan di lurusan titik bit yang ke-6 kan kasih keyframe aja guys di lurusan titik bit yang ke-6. Nah setelah itu guys kalian bisa pergi ke di antara titik bit 6 dan 7 di sini. Kalian kasih keyframe. Nah setelah itu bisa kalian langsung zoom aja fotonya sampai kayak gini. Nah ini kan fotonya naik ke atas ya, kita pasin dulu. Bentar. Nah kayak gini guys. Ini kita bisa pasin di menu dasar aja guys. Kita pasin langsung ke menu dasar ya. Kayak gini. Nah kalau udah setelah itu kan bisa kasih keyframe aja di lurusan titik bit yang ke-7 nya. Setelah itu ke titik bit yang ke-8 nya. Nah setelah itu baru kalian kasih keyframe di tengah-tengah di antara titik 8 dan 9. Nah baru di titik bit yang ke-9 nya ini guys kalian kasih keyframe dan kalian perkecil aja. Nah kayak gini. Nah kalau udah kalian perkecil guys, nah setelah itu kalian di antara titik bit 9 dan 10 kan kasih keyframe juga. Nah setelah itu di titik bit yang ke-10 nya ini guys kalian kasih keyframe dan kalian perbesar aja kayak gini. Nah kalau udah guys, terus di sini benerin kebesaran. Nah terus di sini di antara titik bit 10 dan 11 kan kasih keyframe lagi, dan kan di akhir foto ataupun di lurusan titik 11 kan bisa kalian
kecilin aja fotonya kayak gitu. Nah jadi kalian harus ikutin step by step yang udah gua lakuin ini tadi guys ya. Ini bener-bener harus kalian ikutin step awal sampai akhirnya. Kalau sampai kalian skip ya bukan salah gua, kalau hasilnya kayak gitu ya. Nah di sini guys, tips dari gua ya, ini buat bikin giginya jangan pakai rumus dasar ya, jangan pakai rumus dasar ini. Kalian harus bikin gigi ini manual, ataupun ya intinya nggak pakai menu dasar dah, kalian harus pakai ini manual lah intinya gitu ya. Kayak gini contohnya, kayak gini ya, itu dia contohnya kayak yang udah gua pernah share yang video gua kemarin 1 hari yang lalu ataupun 2 hari yang lalu, atau bisa cek video yang ini. Nah terus di sini gua sebagai tips ya, kan di sini kan kan setiap gigi tipis itu kan awalnya ada 3 keyframe nih kan, kayak gini nih ya kan. Nah terus di antara titik bit 3 dan 4 ya, 3 dan 4 di sini di tengah-tengah keyframe yang tengah ini guys, kalian lihat di menu dasar di skala. Nah ini kayak kurangin 15 ya. Nah kayak gini ya, setelah itu bisa kalian checklist aja. Ini kan keluar frame ya, nggak apa-apa, ntar kalau udah dibikin GTP ntar dia balik lagi. Terus di sini juga guys, di titik bit yang ke 9 ke 10 ya, ke 9 ke 10 ini kan kita kasih dulu keyframe 3 keyframe kayak gini. Nah jadi kan 3 keyframe ya. Nah terus di keyframe yang di tengahnya ini kan kurangin 15 juga, berarti kan di 113 dikurangin 15 kan, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 di sini ya. Nah setelah itu bisa kalian checklist. Nah kalau udah, kalian tinggal bikin gigi tipis secara manual ya. Bentar, sebelum kalian bikin gigi tipis ini kita fokus dulu. Ini buat hentakannya ya, udah gua beli tadi, udah ada bonusnya gitu ya. Di sini kan ada titik bit yang ke-5, ke-6 dan ke-7. Nah sebelum ini kita fokus dulu ke titik bit 5 dan 6. Di sini kita kasih dulu 3 keyframe di antara titik bit 5 dan 6 kayak ini ya. Pastiin jaraknya itu benar-benar sama ya, jadikan kira-kira aja gitu ya. Nah setelah itu guys, di sini kita fokus ke titik bit setelahnya ini, setelah keyframe jurusan titik bit 5, berarti yang ini ya. Nah, itu kalian geser aja ke pojok kiri, pojok bawah kanan kayak ini. 1 kali hentakan, terus langkahnya 1 keyframe dan kalian geser ke pojok kiri atas. Nah kayak gitu. Nah setelah itu guys, kita fokus ke titik bit yang 6 dan ke-7. Kita kasih 3 keyframe lagi kayak gini berarti kan. Nah udah ada 3 keyframe. Kembali ke keyframe yang pertama yang kita tambahin tadi ya, yang ini yang sebelahnya keyframe 1 titik 6. Kita geser juga ke pojok di kanan bawah kayak gini, langkah 1 keyframe dan kita geser ke pojok kiri atas. Nah kayak gitu. Nah kalau udah guys, langkah selanjutnya di sini kita fokus dari ini, pokoknya yang di antara di titik bit 5, 6 dan 7 ya. Ini kan keyframe tulisan titik 5 dan ini keyframe yang ada di tengah-tengah di antara titik bit 5 dan 7 ya, sampai ke 7 maksudnya. Di sini kita sampai ke sini, ini langsung gua praktekin aja. Kita cepit. Kita nyepitnya kayak nggak boleh rapat kayak gini ya. Nah kayak gini nggak boleh, kita nyepitnya harus gini, agak jauhan dikit. Nah kayak gitu. Ntar kalau kerapetan kenapa bang gitu kan, kalian nanya gitu kan. Kalau kerapetan ntar hasilnya tetap kaku gitu ya. Nah gitu, pokoknya kalian harus agak jauhan dah nyepitnya gitu ya, jangan terlalu deket juga. Nah ini guys, mudah ya, sangat-sangat mudah dipahami gitu ya. Buat kalian yang belum tahu cara bikin GTP manual tuh, ini bakal gua praktekin langsung. Nah di sini guys ya, di sini gua kasih contoh dulu sekali buat bikin GTP manual tuh gimana bang ya. 2 kali nih ya, 2 kali GTP manual. Sebelum itu kita ya kasih 3 keyframe dulu gitu, seperti biasa. Kalau kalian suka ya, kalian bisa subscribe dulu aja channel ini yang baru mampir, supaya apa, supaya kalian tuh bisa lebih dalam untuk memahami ilmu CapCut gitu. Sini kan udah ada 3 keyframe nih ya, kita lakuin aja GTP seperti biasa. Geser dulu ke bawah dan ke kanan. Nah kayak gitu. Nah setelah itu buat keyframe yang di tengah geser aja ke kanan. Nah foto harus tetap lurus ya, jangan ke atas ataupun ke mana gitu buahnya, gesernya itu. Nah kayak gini. Nah setelah itu ya seperti biasa kita tambahin keyframe kayak gini ya, di pojok gininya ya, pokoknya kalian turutin aja ya apa yang udah gua lakuin ini ya. Nah kayak gini lagi intinya guys ya. Nah kayak ini, nah kayak ini guys. Nah setelah itu baru kan cepit kiri kanannya. Ini BTW buat cara yang titik bitnya tuh longgar ya ataupun lebar gitu ya. Nah kayak ini.
dari titik satu ke dua ini kan lebar gitu kan, lebar. Nah di dua ketiga ini kan sempit gitu kan. Caranya gimana bang? Caranya kayak ini nih, contoh nih ya, gua langsung praktek ini supaya kalian nggak bolak-balik ke video gua yang kemarin-kemarin ya. Jadi langsung satu video gitu ya, biar apa, supaya kalian tuh paham yang nonton video gua gitu ya. Intinya gua bikin video itu biar kalian tuh paham. Kalau kalian nggak paham ya percuma gitu ya. Ini nah, pokoknya kalian perhatiin baik-baik ya, step by step yang udah gua lakuin. Nah di sini kan udah selesai nih, kita bikin pergerakannya ya. Setelah itu ya tinggal kita lakuin sama kayak gini ya. Tinggal di step yang keduanya guys yang berbeda tuh guys ya. Kalau step pertamanya itu sama guys. Nah kayak gini. Setelah itu guys, di sini kan ada keyframe lurusin titik peak yang kedua. Kita fokus geser ke sebelahnya dan hapus langkah satu keyframe. Hapus langkah satu keyframe. Bentar. Nggak kayak gini, Cok. Nggak gini. Nah, di sini kan kita nambahin keyframe terakhir nih, di rongga terakhir, rongga keempat, dan geser langsung aja, geser kayak gini. Langkah satu keyframe hapus, langkah satu keyframe hapus. Nah, jadi ada 4 keyframe, 1 2 3 4 keyframe di antara titik 2 dan 3 ya. Nah, jadi gitu guys buat bikin GGTipis-nya. Jadi kalian bisa lakuin aja kayak gini, bikin GGTipis secara manual ya. Dari titik bit 1 sampai titik bit yang kelima, dilanjutin dari titik bit yang ke-7 sampai titik bit yang ke-11. Nah, jadi bikin GGTipis-nya cuma kayak gitu doang ya. Itu ya. Nah, jadi di sini gua udah praktekin dan hasilnya ntar kurang lebih kayak gini guys ya, kayak ini nih, kayak gini tuh, ini ya bisa kalian lihat nih. Nah di sini sebagai tips lagi, kalau kalian udah bikin GGTipis ya, seperti dari titik bit 1 ke 5 dan 7 sampai ke 11, itu jangan lupa buat keyframe yang lulusan titik bitnya ini kalian hapus aja ya. Keyframe yang di lulusan titik bit kalian hapus kalau udah kalian bikin GGTipis ya. Ingat, bikin GGTipis-nya harus manual, nggak boleh pakai fitur dasar ya. Nah ini buat hasilnya kayak gini nih, ini ya kalian bisa lihat nih. Tuh ya, di sini kan ini beda foto ya, ini soalnya tuh memang agak lain sih ini, apa namanya, apa ya guys ya, ini loh guys, apanya, gerakannya itu loh guys, lebih smooth gitu loh guys. Nah kayak gini, ini ya bisa kalian lihat nih. Bentar sekali lagi. Nah di sini, anak anjing. Nah kayak gini, kalian perhatiin ya. Tuh ya, lebih smooth kalau yang ini. Kenapa ya? Nggak bakal gua bongkar dulu soalnya kalau video dia udah tembus 100 like ya, baru dah gua tembusin. Gua bongkar trik ini supaya lebih halus dan smooth ya. No privatean lah kalau buat yang GGTipis ini ya. Soalnya ya lah nanggung banget, cuma GGTipis doang gitu kan, cuma itulah. Jadi ya gua spesialin kalau udah 100 like di video ini, udah tembus 100 like bakal gua bongkar. Nah jadi oke guys, jadi cuma itu doang buat konten hari ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang baru gabung ke CapCut ataupun baru pertama kali jadi kreator capcut dan bingung mau konsep GG gimana. Kalian bisa pakai rumus zoom out ini ya guys ya. Dan thank you banget buat kalian yang udah ngeluangin waktunya buat nonton video ini. Nah oke guys, gua doain semoga kalian sehat selalu dan dimurahkan rezekinya, supaya apa, supaya bisa kali itu ya kan, donasi dikit, linknya ada di deskripsi. Nah oke guys, di sini gua AR izin pamit, sampai jumpa di next konten and bye bye.